Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wanara TV. Masih dengan saya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk explore malam ini kita akan melakukan solo explore ya teman-teman. Untuk saya di sebuah rumah yang sudah 7 tahun terbengkalai dan memiliki sebuah kisah di balik terbengkalainya rumah ini teman-teman. Yaitu dimana pemilik rumah ini ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar teman-teman. Dan menurut informasi yang saya dapat, ternyata tubuh dari pemilik rumah ini baru ditemukan ketika 2 minggu berikutnya teman-teman ya. Jadi sudah dalam keadaan membusuk teman-teman. Itu mitos yang membuat saya tertarik untuk solo explore di sini teman-teman. Seperti apa solo explore saya malam ini? Penasaran? Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampak depan rumahnya teman-teman. Ya, bisa kalian lihat, dia sudah banyak sekali ilalang teman-teman. Dan di sana ada ini, ada jalan masuk kita teman-teman. Yuk kita coba, tapi kalau kita bisa lewat sini kenapa enggak teman-teman? Yuk. Assalamualaikum. Wow, sudah banyak sekali tanaman-tanaman merambat teman-teman seperti ini ya. Saya pikir apa? Banyak sekali tanaman-tanaman merambat. Oke, jadi akses pintu depan ini dikunci teman-teman. Slotnya masih terpasang dengan kuat. Oke. Sana juga ada jalan lagi teman-teman, tapi sudah tertutup sih, sudah tertutup pohon-pohon ya, tanaman-tanaman merambat gini teman-teman. Kita akan coba ke dalam. Assalamualaikum. Ya qadamu qadam, ya qadamu roh, ya qadamu gaib, ya qadamu jasad, ya rijal gaib. Hadir. Oke. Assalamualaikum. Oh my God. Sepertinya lighting saya terlalu terang teman-teman. Oke. Jadi sekarang saya sudah berada di dalam teman-teman, dalam rumah yang memiliki cerita seperti itu teman-teman. Jadi jujur ya, untuk explore malam ini jujur astagfirullahaladzim ya Allah, pas ngeblur. Jadi jujur teman-teman, saya juga sebenarnya agak-agak takut ini teman-teman ya, mendengar sebuah histori lokasi explore yang berkesan horor atau tragis gitu teman-teman. Jujur saya juga agak takut. Ya menurut saya tuh namanya takut ya teman-teman, takut itu manusiawi. Jadi nggak selamanya semua manusia itu, dan nggak semuanya merasa berani gitu teman-teman ya. Seberani-beraninya manusia itu pasti akan merasakan rasa takut teman-teman ya. Oke, dan di sini Wanara TV akan mencoba melawan rasa takut untuk mengeksplor sebuah bangunan yang terbengkalai dan memiliki berbagai macam mitos ataupun cerita tentang lokasi tersebut teman-teman. Oke, ya. Di sini ini mungkin dulunya apa ya, ruang keluarga mungkin ya, mungkin dulunya ini ruang keluarga teman-teman, tapi bisa jadi juga ya. Oke teman-teman, seperti biasa di lokasi ini juga kita akan melakukan sebuah uji nyali teman-teman ya, seperti biasa teman-teman. Assalamualaikum. Oh my God, gagah. Oke, ini dapur teman-teman. Ini ada dapur. Well. Oke, jadi ini sampingnya teman-teman. Assalamualaikum.
Ini jalan samping ternyata teman-teman. Sudah hancur ya. Oke. Astaga, sedang suara tangisan teman-teman. Halo. Permisi, assalamualaikum. Oke. Saya dengar suara tangisan teman-teman. Ini kamar mandi teman-teman. Permisi. Oke, ini sebuah toilet. Toilet saja teman-teman ya. Wis. Beberapa kali di lokasi ini kamera saya mengalami ngeblur ya teman-teman, atau kehilangan fokus. Oke. Ya teman-teman. Di sini dari pertama saya masuk dari sini teman-teman ya. Jadi aku itu merasakan merinding loh teman-teman. Aku kan. Oke, ini kalau misalkan bisa dilihat teman-teman, ini merinding loh. Serius, saya nggak bohong. Merinding. Oke, untuk kalian penunggu tempat ini, tolong berikan saya sebuah interaksi apapun itu. Entah itu berupa suara, lemparan, ataupun wujud dari kalian sekalipun. Tolong berikan saya sebuah interaksi yang menarik. Mungkin akan lebih menyeramkan ya jika pintu ini saya tutup teman-teman. Oke, tertutup. Let's go. Assalamualaikum. Wow. My God. Oke. Oke teman-teman, jadi ini adalah pintu depan tadi ya. Tapi di pintu depan ini saya tidak bisa masuk ya teman-teman. Jadi nggak ada akses masuk dari pintu depan, melainkan akses masuk kita itu kan dari pintu samping yang ini teman-teman ya. Oke, yang ini. Oke. Coba dari depan teman-teman. Oh, ini juga cukup luas juga teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, saya dengar suara lemparan. Halo, assalamualaikum. Oke, Panji, tenang, Panji tenang. Astagfirullahaladzim. Oke, Panji, kamu harus tenang, Panji. Oke. Jadi seperti itu ya interaksi yang kalian berikan itu. Apakah hanya semua lemparan saja? Ataupun mungkin nanti akan ada yang lebih menarik? Ya, hai. Assalamualaikum. Oh, ada sisir. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya teman-teman. Ada apa saja di ruangan berikutnya? Assalamualaikum. Wow, ini jika kalian bisa lihat teman-teman, sudah tertutup. Jendelanya juga sudah ditutupi oleh tanaman-tanaman rambat ya teman-teman, dan atapnya juga sudah hancur. Oke teman-teman, untuk histori tempat ini lagi teman-teman ya. Kita berbicara tentang histori tempat ini teman-teman. Lagi. Jadi yang tadi saya katakan di opening itu, pemilik rumahnya baru ditemukan setelah 2 minggu kemudian teman-teman. Tapi saya juga tidak tahu di mana beliau ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri secara tidak wajar. Ada beberapa orang, maksudnya bukan beberapa orang teman-teman, beberapa informasi yang memberitahu tim Wanara TV ya. Yaitu ada salah satu informasi yang bilang
yang bilang bahwa si pemilik rumah ini ternyata meninggal dengan cara diguna-guna, teman-teman. Wow. Untuk guna-guna itu seperti apa ya? Ilmu hitam, ilmu sihir gitu, teman-teman ya. Diguna-guna, teman-teman, untuk bahasa Indonesianya. Dan mungkin untuk bahasa-bahasa lainnya mungkin seperti ilmu sihir, lalu ilmu hitam seperti itu, teman-teman ya. Ya sudah pasti dilakukan oleh orang-orang yang negatif, teman-teman ya. Oke, dan kita jangan sampai seperti itu, teman-teman ya. Di sini ada ruangan lagi. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, jadi di sini ada ruangan lagi, tapi di sini ruangannya agak berbeda, teman-teman. Jadi sudah hancur. Oke. Ya. Ruangannya sudah hancur loh, teman-teman. Dan tanaman-tanaman pohon-pohon yang merambat ini sudah mulai masuk ke rumahnya, teman-teman. Mungkin bisa jadi, teman-teman ya, ini itu lebih dari 7 tahun mungkin, teman-teman ya. Bisa jadi. Tapi saya juga nggak tahu ya, teman-teman. Saya juga kurang tahu. Jam berapa ini? Jam 2, teman-teman. Oke. Oh. Ada suara lemparan lagi. Dan ketika saya coba untuk mencari tahu, tiba-tiba handphone dan lighting saya juga ikut mati, teman-teman. Tapi untungnya senter juga senter juga tidak mati, teman-teman. Hanya gimbal, lalu handphone dan lighting saya tiba-tiba mati, teman-teman. Mungkin gangguan dari penunggu di sini, mungkin, teman-teman ya, ataupun ya mungkin itu adalah bentuk interaksi mereka, teman-teman ya. Tapi Allahu a'lam. Karena ya begitu. Jadi begitu kondisi HP mati, saya juga langsung panik, teman-teman. Saya cuma tadi keluar dan coba untuk menenangkan diri juga, lalu saya coba explore lagi. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Baik. Ini yang ngeri juga sih, teman-teman. Oke. Saya takutnya ya mungkin makhluk yang tak kasat mata juga mungkin sedikit usil, teman-teman, karena mereka bisa menjatuhkan sesuatu benda tanpa kita sadari, teman-teman, dan tanpa kita bisa lihat ya, teman-teman. Oke. Dan saya takutnya ini jatuh dan menimpa badan saya, teman-teman, menimpa tubuh saya. Wes, ngobrol terus. Oke, teman-teman. Sepertinya kita akan mengadakan uji nyali, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Akhirnya lega juga, teman-teman, bisa mengeksplor semua ruangan yang ada di rumah ini, teman-teman. Di rumah yang 7 tahun terbengkalai dan menjadi sebuah tempat adanya kejadian yang janggal, teman-teman, atau yang doesn't make sense gitu, teman-teman, yang tidak di luar nalar, teman-teman. Oke. Seperti biasa, kita akan melakukan sebuah uji nyali agar rasa takut yang saya alami itu akan dirasakan oleh tim Muara TV juga, teman-teman ya. Oke, seperti apa keseruan uji nyali dari tim Muara TV kita? Ikuti terus penelusuran Muara TV malam ini dan jangan di skip, teman-teman. Oke, jangan di skip. Yuk. Oke, teman-teman, malam ini saya Bang Roy akan melakukan sebuah sesi uji nyali ya, di sebuah bangunan yang dulunya ada cerita tragedi di sini, penemuan mayat yang sudah diketahui sekitar 2 minggu ya, mungkin ya ketahuannya karena membusuk ya. Itu saja yang saya dapatkan informasi. Kita akan coba ya untuk jalan-jalan setiap sudut-sudut ruangan. Oke. Assalamualaikum. Nah, sepertinya di sini ya.
mencoba bolak balik ya, bolak balik dari sudut ruangan ya. Kenapa? Karena Bang Roy pengen tahu sensasi ruangan ini. Sumpah sih merinding, bulu-bulu. Ya, mudah-mudahan sih ya nggak terjadi apa-apa. Dan di sini juga saya akan mencoba diam untuk mendapatkan suatu sensasi interaksi dari rumah ini dan makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata. Sumpah merinding banget. Kun Rabbuna nurun rezeki. Ya tempatkan diri kalian. Di sini Bang Roy lagi sesi nyali. Tolong berikan satu buah interaksi. Masih bulu saya udah mulai naik. Aduh. Untuk melihat, saya merasakan di situ seperti ada yang memperhatikan saya, makanya saya berani juga untuk melihat dia. Ini banget ya. Ternyata di sini tidak ada apa-apa. Dan di sini juga nggak ada apa-apa. Ada apa kah? Ini di mana kalian bersembunyi? Tolong.
nyalinya di lokasi ini? Sebenarnya ya gimana ya, apa yang tadi dieksplor pas pertama ya, Iya. tentang cerita di sini, apa yang saya rasakan itu sebenarnya sih ada gitu, Ya. ada sesuatu ya seperti yang penghuni di sini. Tidak siapa lagi yang diceritakan kita dirinya mayatnya ketahuan sampai 2 minggu yang busuk ya. Iya, 2 minggu. Coba sih di situ merinding banget itu. Merinding ya? Depan iya. Sama saya waktu saya ekspor juga saya merinding terus Iya. banyak suara yang parah kayak gitu. Ya seperti itulah, mungkin apa matinya nggak wajar karena Iya. kenapa matinya nggak wajar karena itu nggak ada yang ngucapin syahadat, kalimat syahadat. Iya. Itu aja, gitu saja sih. Makanya dia mungkin dia minta tolong ya sama orang pintar. Iya. Buat ditenangin, yang mungkin juga ya apa, rohnya itu nggak benar-benar tenang ya, gitu nggak sempurna lah, ibaratkan gimana ya, nggak sempurna, dia nggak benar-benar, dia belum benar-benar tenang gitu di alamnya. Atau mungkin Iya. bisa jadi dia melakukan ini cuman menerka-nerka ya, bisa jadi Iya. dia melakukan sebuah interaksi atau suara lemparan kayak tadi itu, terus dengan maksud Minta dia tolong minta ya, tolong. iya minta tolong, Manji minta tolong. Apa yang saya rasakan itu sepertinya dari ruangan itu sepertinya auranya itu panas banget gitu ya. Iya. Bahkan melawan diri saya itu kayak panas gitu. Iya. Kan biasanya ini tahu sendiri kan lagi musim hujan. Iya, musim-musim. Iya, dari perjalanan aja musim hujan, tahu sendiri ya. Mungkin dari dia Iya. mungkin dari energi dia yang Iya. menyerang, mungkin menyerang itu bukan berarti dia jahat. Bukan. Dia bukan sejenis makhluk-makhluk yang diciptakan untuk jadi, bukan dia, karena dia pikirannya dia gak tenang, pengen disempurnain. Itu aja sih yang saya rasakan gitu ya, menurut keserahan saya gitu dari Nyali. iya, menurut uji nyali dari batin saya ya. Iya. Itu aja sih. Oke teman-teman, mungkin untuk ekspor kita cukup sampai di sini saja, dan Iya. terima kasih banyak Bang Roy sudah mau uji nyali di lokasi ini. Jangan lupa teman-teman untuk di like, komen, lalu di share dan di Subscribe. teman-teman. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.